beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian antum melalui proses kehidupan ini jamaah. Dididik sama orang tua ya, diajarin sama orang tua. Ada sebagian di antara kita yang mungkin dibuang sama orang tua. Ya. Ada orang tua yang jahat. Ada orang tua yang zalim. Tapi subhanallah itu tidak merubah posisi antum sebagai anak dia. Nggak akan berubah. Walaupun antum punya orang tua yang zalim, tetap itu bapak antum, itu ibu antum. Ya, kemudian Allah berikan hidayah kepada kita bisa belajar walaupun banyak perjuangan yang harus kita lakukan. Tapi intinya penghuni surga tatkala masuk surga, pujian yang mereka panjatkan bagi Allah, mereka mengatakan alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kita untuk ini. Untuk dapat masuk surga. Untuk dapat menikmatin keabadian. Yang penuh dengan nikmat dan tidak ada satupun kesusahan di sana. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan kalau bukan karena Allah yang kasih hidayah kepada kami, nggak mungkin kita dapat hidayah. Nggak mungkin bisa masuk surga. Maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla tatkala kita saat ini, hari ini berada di taman-taman surga. Yang tadi ketika antum semua meninggalkan rumah antum. Dengan niat untuk belajar. Apa kata Nabi SAW? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan memudahkan bagi dia jalan menuju surga Allah Azza wa Jalla. Kita ini yang ada di sini duduk bersama ya. Antum kadang-kadang nggak kenal dengan yang di kanan antum. Padahal yang di kanan antum itu Masya Allah bos di sebuah perusahaan besar. Tapi yang tahu antum lihat dia ini lututnya kok nyentuh lutut ana ya. Apa nggak ada tempat lain seperti itu. Kita saudara di sini jemaah. Kita duduk bersama punya satu tujuan. Yang kita nggak pernah berhenti meminta kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Semua yang ada di tempat ini. Dan seluruh manusia yang beragama Islam setiap hari 17 kali minimal dia berdoa dengan doa kita yang sama. Kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya. Yang hidup Islam belum tentu mati Islam. Yang tumbuh besar menghafal Al-Quran belum tentu mati hafalan Qurannya masih ada bersama dia. Kita sedang berada di arena perjuangan. Maka terus berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Apa tema kita? Dari rumah kita memulai, Ustaz. Dari rumah kita mulai. Ya. Semua datang ke tempat ini sebagian dari rumah milik orang tuanya. Sebagian dari rumah kontrakan. Coba angkat tangan yang rumahnya masih kontrak. Enggak semuanya ternyata. Jamaah, semua rumah kita itu rumah kontrakan. Mana yang punya rumah di muka bumi ini? Lillah ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah semua yang di langit dan di bumi.
Kita nggak punya apa-apa. Rumah yang tempat antum keluar itu ngontrak. Bentar lagi antum akan diusir sama yang punya rumah itu. Kalau antum nggak mau keluar dengan kerelaan dari hati, antum akan dikeluarkan dengan paksa. Pernah melihat orang yang harus dibopong sama anaknya, sama keluarganya, dikeluarkan dari rumahnya. Maka yang pertama, anak ingin semua memiliki keyakinan yang sama bahwa kita berada di rumah kontrakan. Bahwa kita tidak punya apa-apa. Semua fasilitas yang ada hanya dipinjamkan kepada kita. Akan ada waktunya antum harus mengembalikan pinjaman itu. Jantung yang berdetak itu juga pinjaman. Satu saat akan diambil. Dan siapapun yang di muka bumi ini yang punya kekuatan, kekuasaan, kekayaan nggak akan bisa menahan ketika jantung dia harus diberhentikan. Berhenti. Tatkala kita punya keyakinan yang sama, kita mulai kajian ini. Ada sebuah doa. Yang doa ini diriwayatkan sampai kepada Nabi Daud alaihissalam. Juga ada riwayat yang mengatakan doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi berlindung dari 5 hal. Yang pertama, beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min jari su. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk. Kita punya rumah, kita punya tetangga. Bagaimana hidup antum kalau tetangga antum jahat? Pernah baca berita? Seorang tetangga yang buang kotoran di rumah tetangganya. Bertahun-tahun jemaah. Kalau cuma kotoran itu, kita tinggal bersihkan. Tapi bagaimana kalau tetangga kita melemparkan sesuatu yang merusak anak kita, merusak masa depan mereka. Jadi bicara berlindung dari tetangga yang buruk ini, sikapnya yang buruk, perilakunya yang buruk, akhlaknya yang buruk, akidahnya yang buruk. Semua yang dapat merusak rumah tangga kita nantinya. Makanya kalau bicara tetangga, istrinya Fir'aun. Tapi ini ada hadiah enggak? Di mana hadiahnya? Anda enggak ngelihat ada hadiah di sini? Banyak Ustaz, banyak Ustaz. Banyak? Banyak Ustaz, tenang aja Ustaz. Nah. Ustaz. Insyaallah. Tuh. Insyaallah. Baik. Pertanyaannya, siapa yang hafal doa istrinya Fir'aun? Itu yang angkat tangan. Ya silakan. Mas, bisa ke mikrofonnya? Maju ke mikrofon Maju yang ke jawab. mikrofonnya? Ya. Nama, domisili, kemudian jawabannya. Ya, bismillah. Nama ana Musyafa dari Jakarta Utara, Priuk. Doanya, Rabbi benili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Masya Allah. Artinya apa? Ya Allah, bangunkanlah rumah di surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Masya Allah. Kasih hadiahnya. Masya Allah, Masya Allah. Anda pilih kata. Kasih 2 hadiahnya dia. Sudah. Nggak usah dipilihin. Kasih 2 sudah. Iya, Nanti kurang kita ambil lagi. Tolong estafet ya. Tolong estafet kan. Masya Allah. Nah. Iya. Doanya benar, artinya yang kurang tepat.
Antum bisa bayangin ya bagaimana istrinya Fir'aun. Nih emak-emak yang ada di atas di sana. Karena semua dimulai dari rumah. Asiyah binti Muzahim ini hidup bergelimangan harta. Segala fasilitas dia dapatkan, segala penghormatan dia dapatkan. Hidupnya indah, nyaman. Tapi ternyata dia ingin yang lebih indah dari itu. Karena dia tahu seindah apapun rumah yang dia tempatin bukan rumah dia. Tadi ngontrak rumahnya. Dan dia juga tahu dia nggak akan lama. Kalau nggak hari ini mati, besok pasti mati. Maka tatkala dia memilih untuk mencari rumah yang abadi, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Musa Rasulullah. Dia disiksa. Dikeluarkan dari rumahnya. Diletakkan di bawah terik matahari dan kita tahu perempuan ini paling takut kena matahari. Betul mak-mak. Nah, sunblock ya. Skincare, Ustaz. Skincare. Anak kemarin ke Papua, pulang dari sana, anak kok jadi hitam anak ngomongnya. Ya karena matahari, kena matahari kita paling takut mereka. Ini istrinya Fir'aun disiksa di bawah terik matahari, didera, dipukul. Dia hanya berdoa mengatakan Rabbibni li indak. Ya Allah, ya wahai Rabbku bangunkan buat aku di sisimu. Ini yang namanya tetangga jemaah. Baitan fil jannah, rumah di surga. Tapi dia minta persyaratan sama Allah, dia minta bertetanggaan sama Allah Azza wa Jalla. Karena jemaah semua jadi indah kalau antum punya tetangga yang baik. Anak-anak kita pun akan mendapatkan pendidikan yang baik. Berangkat ke rumah tetangga, pulang, Masya Allah. Anak kita cerita sesuatu yang indah. Kapan hari anak punya anak pulang ngomongnya kasar. Kata-katanya buruk. Anak ngomong ini gak dapat di rumah nih. Anak tanya dapat dari mana? Anak kampung. Oh ya. Wajar. Sesuai dengan tetangga tadi. Maka beliau berlindung Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan kalau antum kumpulkan ya doa-doa Nabi, nanti anak akan minta. Teman-teman mengumpulkan doa Nabi yang berkaitan dengan minta perlindungan. Minta berlindung dari ini, berlindung dari ini, berlindung dari banyak sekali. Kenapa? Karena kita menghadapi masalah dalam hidup ini. Cuman. Maka yang pertama diminta dimulai dari rumah. Aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk ya Allah. Yang kedua. Kalau tadi ini luar rumah ya. Nabi ingin rumahnya indah. Dalam rumahnya. Beliau mengatakan. Allahumma inni a'udzubika min zawjin tushayyibuni qabla al-masyib. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari pasangan hidup yang membuatku beruban sebelum waktunya. Coba antum lihat mana yang beruban sebelum waktunya, angkat tangan. Kita kasih hadiah. Nah, jangan. Banyak kayaknya Ustaz. Kayaknya enggak lah. Boleh jadi istrinya yang beruban sebelum waktunya. Tapi lebih cepat bapak-bapak berubannya apa ibu-ibu? Bapak-bapak ya, karena mikirin mak-mak ini. Iya jemaah, berlindung. Kenapa? Kalau punya istri yang membuat suaminya beruban sebelum waktunya, bagaimana dengan anak-anak? Antum bisa bayangin. Bapaknya aja gak kuat sama istrinya. Gimana anak-anaknya? Ngelihat emaknya. Makanya sebagian anak itu Masya Allah senang banget kalau emaknya tidur. Alhamdulillah, tenang. Entar emak bangun kita tidur. Mereka mungkin berpikir seperti itu. Makanya ada sebagian suami yang dia nggak mau pulang ke rumahnya kecuali ba'dal isya. Ribut nih jamaah. Istrinya datang ke anak. Ini Ustaz suami anak Ustaz. Anak ngelihat gaya istrinya,
bahaya ini. Dia cerita suami ana Ustaz pulangnya selalu malam Ustaz jam 9 kadang kala ini. Ya, ana ngomong sama suaminya, "Bang, kenapa Bang?" "Ustaz," kata dia, "ana itu terus terang pulang nunggu anak-anak tidur. Soalnya ana mau berantem sama emaknya. Emaknya ini bakal nunggu di depan pintu ntar tanya dari mana, ngapain, ini, itu, macam-macam. Asan ana berantemnya anak-anak sudah tidur." Ini bapak yang bijak juga gitu kan. Seperti itu. Cuma akhirnya menurut istrinya suaminya nggak benar gitu loh. Padahal suaminya ingin menyelamatkan rumahnya perlu diselamatkan. Ada anak di situ. Ada anak di sana. Kalaupun engkau harus ribut sama suamimu, jangan sampai anak itu melihat keributan tersebut. Kalau bisa jangan ribut. Antum pernah ribut sama istri? Pernah? Diapain istri antum? Dinasehati aja Ustaz. Oh nasihatin. Gak sampai digampar ya? Alhamdulillah enggak. Anak tadi dapat WA jamaah. Tadi nih sebelum kesini dapat WA. WA itu membuat anak, kata orang Jawa, ngelus dodo. Nah ini bertanya, Ustadz, mau bertanya Ustadz, dalam syariat apakah benar diperbolehkan menghajar? Menghajar itu memboikot istri ya. Dan menghajar istri saat istri tidak taat. Dihajar, ditonjok bagian kepala, ditampar, dicekik, sampai kejang-kejang susah nafas. Allahu Akbar. Ini bukan istri antum kan? Bukan, Alhamdulillah kalau gitu. Soalnya yang bikin lebih parah jamaah, di bawah dia ngomong, ini setelah dia ngomong itu, dia ngomong terakhir, dia ngomong, tunggu bentar. Iya, padahal suami ana adalah seorang dai, ustadz. Ana jadi lemes ya mak. Apa istri ana ini ya? Tapi enggak, insya Allah enggak kayak gitu. Itulah jamaah. Semua dimulai dari rumah. Rumahnya benar. Antum keluar rumah benar. Makanya kenapa Nabi SAW ketika mengatakan khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah paling baik sama istrinya. Karena dimulai dari sini, orang baik itu dari sini mulainya. Bukan dari tempat kerja, bukan dari tempat sekolah, enggak. Makanya beliau berlindung dari pasangan hidup yang membuatku beruban sebelum waktunya. Istri itu diciptakan untuk kedamaian. Dan sang istri menikah untuk mendapatkan naungan. Jadi istri memberikan kedamaian, suami memberikan naungan. Tapi kadangkala kedamaian gak dapat, naungan jadi panas. Makanya sampai ada seorang suami mengatakan, wallah Ustaz, rumah anak kayak neraka Ustaz. Kayak pernah masuk neraka aja dia. Dari dia ngomong kayak gitu, kayak pernah masuk neraka. Kenapa? Karena dia panas terus kok di rumah bawaannya itu jam. Ana daripada di rumah Hasan ikut kajian. Boleh jadi yang soft pertama ini. Karena kepanasan di rumahnya. Hasan anak kajian lah. Dingin dikit. Boleh jadi kayak gitu jamaah. Karena dia ingin yang dingin-dingin gitu kan. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga. Wa min waladin yakunu alayya rabban. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari anak yang jadi penguasa atas diriku. Ini nih. Sebenarnya orang tua ketika punya anak ingin punya anak yang berbakti. Tapi ternyata anaknya ngatur orang tuanya. Anaknya nyuruh-nyuruh orang tuanya. Kadang-kala orang tua kita itu jamaah tidak berpendidikan tinggi. Orang desa. Keinginannya juga tidak banyak. Tapi tatkala engkau sukses, kesuksesanmu adalah kesuksesan orang tua. Jangan mengatakan aku, enggak ini loh orang tuaku.
Makanya terkadang ada orang tua yang dipanggil dari kampung, hidup di kota besar Jakarta, bapaknya dijadikan pesuruh, disuruh ini, suruh itu bapak. Jangan. Engkau umur 60 tahun dan punya bapak umur 80 tahun, manggilnya apa? Ayah, bapak. Kenapa muncul orang gak kepingin punya anak ya? Atau karena anak-anak durhaka kayak gitu, cuman. Kayaknya enggak sih, enggak. Ada yang mungkin berpikir nggak kepingin punya free child ya, kepingin nggak punya anak, kepingin dia menikmatin hidup. Dia enggak, kita itu butuh sama anak. Anak itu zinatul hayati dunia. Allah perhiasan kehidupan dunia. Nah, makanya kadang kala kalau kita ngelihat anak-anak kita ya Allah ya. Antum ngelihat orang yang nggak punya anak. Kesian dia. Dia kepingin punya anak. Maka yang punya anak nih berdoa. Berlindung. Mohon sama Allah Azza wa Jal agar tidak dikasih anak yang jadi penguasa atas orang tuanya. Baik, siapa yang hafal doanya Nabi Ibrahim sebelum punya anak dan sesudah punya anak? Yo. Nah, fadl. Ada mic di situ. Mikrofonnya ya. Nah, silakan berdiri ke mikrofonnya. Nama, domisili, Fadl. kemudian jawaban. Silakan berdiri. Berdiri di situ. Bukan mic-nya dikasihin antum. Dianya suruh berdiri. Berdiri. Oh, anaknya lagi tidur. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Siap, fadl. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Setiawan dari Depok. Ustaz, doanya Rabbana gfirli wali walidaya walil mu'mini wa Rabbana gfirli wali walidaya walil mu'mini yauma yakumul hisab. Belum punya anak tuh. Iya. Oke. Ketika minta anak apa doanya? Rabbi ja'alni muqima shalah wa min zurriyati wa rabbuka wa taqabbal du'a. Nah. Enggak apa-apa kasih hadiah. Rabbi habli musallin. Rabbi habli minas solihin. Minas solihin. Nah, doa Nabi Ibrahim sebelum punya anak minta anak. Beliau mengatakan Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Berapa tahun Nabi Ibrahim baca doa itu? 90. Nah, siapa yang mau jawab? Ya, berapa tahun? Sampai umur 86 tahun, kasih hadiah. Masya Allah. Bayangin jamaah ya. Enggak berhenti berdoa seorang nabi mengatakan Rabbi habli minas salihin. Bayangin beliau umur 30 tahun mungkin sudah doa minta itu. 40 tahun doa Rabbi habli minas salihin. Umur 50 tahun Rabbi habli minas salihin. Umur 60 tahun Rabbi habli minas salihin. Umur 70 tahun Rabbi habli minas salihin. Umur 80 tahun Rabbi habli minas salihin. Baru dikasih sama Allah umur 86 tahun. Kita kayaknya sudah berhenti berdoa. Kayaknya nggak dikasih sama Allah. Sudah suudzon sama Allah. Enggak, kita bicara mulai dari rumah, antum lihat, antum doa buat rumah antum. Rabbi habli minas salihin. Sedangkan kita sekarang melihat banyak orang itu dari awal nikah bukan minas salihin. Anak kepingin anak-anak yang ganteng-ganteng, cantik-cantik. Jadi dia menikah untuk memperbaiki keturunan fisik. Fisik. Bukan bicara tadi solihin, enggak. Dia bicara ya yang kalau dia ketemu orang, oh ini anak antum ya Masya Allah tampan banget anaknya. Gak kayak bapaknya gitu kan. Iya, anak cari emaknya jauh gitu. Sampai seperti itu. Ada yang mereka cari emaknya jauh, keluar biaya banyak sekali demi mendapatkan keturunan yang bagus secara fisik. Lihat Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Keluar tuh Nabi Ismail. Doanya berubah. Tadi salah satu doanya Allah sebutkan di surat Ibrahim ya. Yang pertama beliau mengatakan Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Belum minta ya Allah jadikan negeri ini negeri yang aman. Dan hindarkan aku dan anak keturunanku. Doanya sudah selalu ada anak jemaah. Aku dan anakku.
dari menyembah berhala-berhala. Di ayat 40 doanya Nabi Ibrahim lagi. Dia mengatakan, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan sholat. Beliau sudah punya anak, maka doanya wa min dzurriyyati, dan dari anak keturunanku ya Allah. Jadi terus seperti itu jemaah. Maka anak ingin semuanya mengkondisikan rumahnya nih. Antum punya istri, antum punya pasangan hidup, doa Allahumma inni a'udzubika min zaujin tusyayyibuni qabla al-masyib. Supaya pasangan hidup jadi orang soleh. Punya anak, sebelum punya anak doanya Rabbi habli minas salihin. Punya anak, doa minta sama Allah dijaga anaknya dari kesyirikan. Dijadikan anaknya terus mendirikan sholat. Jadi jangan hanya memikirkan diri antum ketika berdoa. Atau jangan sampai doa antum hanya untuk dunia anak-anak kita. Dan itu kebanyakan yang terjadi sekarang jemaah. Kalau bicara doa, apa kebanyakan doa orang tua? Mudah-mudahan anak lulus kuliah ya. Kemudian dapat kerjaan, gajinya tinggi, dapat istri yang cantik. Urusan dunia aja. Maka tolong semuanya sekarang dirubah doanya. Baca doanya Nabi Ibrahim. Ujnubni wa baniya an na'budal asnam. Setiap antum doa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati wa min terus anak itu disebutkan. Dengan harapan tadi, ya dari rumah kita mulai semuanya. Ketika anak-anak na'udzubillah sekarang jamaah. Ada orang tua yang memang gak benar ya. Mendukung anaknya untuk tidak benar. Kalau kita bicara LGBT. Ada orang tua yang mengatakan gak apa-apa anakku. Dia suka sama laki-laki. Anak ngomong yang salah siapa? Rumahnya yang salah. Kemudian yang keempat, beliau berlindung Allahumma inni a'udzubika min malin yakunu alayya azaban. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari harta yang jadi azab buat aku. Bayangin ya, orang itu bekerja kepingin dapat uang, kepingin menikmatin apa yang dia dapatkan. Tapi ternyata enggak. Itu harta dibawa ke rumahnya, bikin dia nggak bisa tidur, bikin dia ribut sama istrinya, bikin ribut sama anak-anaknya karena hasil dari hasil yang haram. Kadang-kala dia nggak peduli, yang penting bertambah lagi hartaku, bertambah lagi hartaku. Jadi azab. Maka sebagian diazab di dunia dengan hartanya sebelum di akhirat. Siapa yang pernah tidur di ranjang harga 100 juta? Anak kepingin nyoba sih. Apa kalau tidur sana langsung mimpinya langsung kemana gitu jemaah? Ternyata tidur nyaman itu nggak harus pakai ranjang. Tidak. Antum wallah. Kajian ini duduk tidur. Gimana? Khotib Jumat tidur. Khotib itulah duduk, Masya Allah. Antum gak perlu cari ranjang yang bagus, enggak. Datang ke masjid ya, lihat khotib bismillahirrahmanirrahim. Udah nikmat. Makanya gak usah mikir, cari ranjang. Masalahnya orang-orang itu gak pernah datang kajian. Akhirnya dia mikir, kayaknya perlu ranjang yang mahal ya, supaya tidurnya nyaman. Lu datang ke majelis ilmu. Jadi tidur itu ada yang dari Allah, ada yang dari setan. Ya, Pak. Sebagian orang kalau datang ke majelis ilmu itu Masya Allah. Semangat dia dari sana, tapi pas duduk mulai perih gitu ya. Apa? Berlindung kepada Allah dari harta yang menjadi adab. Membuat hidup antum gak tentram. Dan itu banyak terjadi karena hasilnya tidak halal. Ya'ti 'alan nasi zaman. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, akan datang satu masa kepada manusia. La yubali mimma akhad. Dia enggak peduli dari mana dia dapat harta. Amin halalin amin haram.
Halal haram nggak peduli. Yang penting dapat fulus. Wallahi jamaah, kalau ana berpikir ya, coba kita renungkan bersama. Kebutuhan manusia berapa banyak sih? Kalau kita bicara rumah, kita butuh rumah berapa kamar? Nah, antum. Antum udah nikah? Punya anak berapa? Kasihkan mic-nya boleh. Ini yang soft pertama ini perlu ditanya jemaah. Nah, Ya Ustaz. Sudah beristri tapi belum punya anak Ustaz. sudah isi belum? Belum punya anak. Sudah isi? Sudah beristri tapi belum punya anak Ustaz. Oh belum punya anak, dalam proses nih, Masya Allah. Antum merencana kepingin punya rumah berapa kamar? Sekarang sudah punya rumah? Masih tinggal sama ibu Ustaz. Alhamdulillah, kalau mau punya rumah sendiri berapa kamar antum mau? 3 paling Ustaz. 3. 3. Anak berapa? Nggak tahu Cuma Ustaz. 3. Hah? Berarti anak 4? Amin Ustaz, mudah-mudahan. Oh jangan 4 lah, 40 lah. Bismillah. Kasih hadiah beliau. Anda sering sampaikan di berulang-ulang jemaah. Ini kalau bicara anak tadi, kita berlindung dari anak yang menguasai orang tuanya. Tapi kita minta anak yang soleh. Makanya Nabi SAW ketika nyuruh memilih istri, pilih istri yang banyak anaknya. Kenapa? Dari rumah kita mulai, bangsa kita ini, negara Indonesia ini hanya kumpulan rumah-rumah. Makanya tadi, antum kalau bicara kebutuhan, harta ya sudahlah, anak butuh punya rumah. Mungkin kalau memang antum berpikir anak kepingin punya anak 27, 28, Masya Allah. Ini mungkin buat sekarang aneh. Tapi orang dulu nggak aneh. Anak sering sampaikan di Bondowoso itu ada seorang ustadz. Ustadz ini pengeluarannya pasti. Pemasukannya nggak pasti. Punya anak 28 dari satu istri. Gimana? Antum rencana berapa? Terinspirasi anak insya Allah lah. Itulah ketika istrinya tidak membuat suami beruban, aman. Istrinya ngomong punya anak lagi, bismillah bang, bismillah. Anak lagi, bismillah. Tapi ada istri, yuk punya anak, enak banget anak-anak lagi, capek anak. Allahu Akbar. Tanah sebelah kosong ya. Antum berpikir mau bangun rumah lagi di sebelah ini. Maka ingat, bicara harta tadi, kebutuhan antum terbatas. Tapi kemauan manusia nggak ada batas. Dan yang dibuat oleh manusia ini hanya untuk kemauannya yang sementara. Yang kelima, beliau berlindung. Wa min khalilin makir. Dan aku berlindung dari kawan yang pandai bermakar. Jangan salah pilih kawan. Boleh jadi kawan antum yang merusak rumah tangga antum. Nih emak-emak jangan salah pilih kawan. Ainahu tarani wa qalbuhu yar'ani. Kawan matanya selalu memperhatikan aku. Ngeliatin aku terus. Hatinya terus ngawasin aku. In ra'a hasanatan dafanaha. Kalau dia lihat kebaikan, dia kubur kebaikanku. Kalau lihat keburukan, dia sebarkan kepada orang lain. Ada orang-orang seperti itu. Maka nasihat ana untuk menjaga rumah ini, tolong jangan salah berkawan. Ibu-ibu juga seperti itu. Masalah di rumah, subhanallah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menceraikan istrinya. Siapa nama istri yang pernah diceraikan Nabi SAW? Nah, yang itu Ustaz. Ya. Hafsah, ya kasih hadiahnya. Kenapa? Kenapa? Wallahu a'lam. Iya, jawabannya wallahu a'lam. Sebagian ulama mengatakan, oh mungkin karena ini, oh mungkin karena ini, mungkin karena ini. Ada banyak kemungkinan yang disebut oleh para ulama, tapi nggak ada yang pasti. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak menjadikan rumahnya seperti kaca yang bisa dilihat sama semua orang, semua masalahan orang tahu. Tapi sebagian kita punya masalah satu kampung tahu.
Nah, kalau dia dapat kawan yang buruk, nasihat pertama dia, udahlah, mumpung masih muda engkau. Tinggalin suamimu, banyak laki-laki yang baik. Subhanallah. Di sini kenapa dalam menjaga rumah kita perlu tidak salah berkawan. Al-Qadhi Shuraih. Al-Qadhi Shuraih ini salah seorang ulama yang menjadi hakim pada waktu itu. Dia sempat menikah dengan seorang wanita. Ketika dia sudah nikah, belum masuk, belum kumpul sama istrinya, dia mulai berpikir, jamaah, ya Allah, ana dengar qabilah istrinya itu bukan qabilah yang baik, keras kepala, ini macam-macam. Sampai dia ingin membatalkan pernikahan. Tapi dia mengatakan, udahlah ana coba. Udah masuk, nanti kalau memang dia baik ya ana lanjutkan, kalau dia nggak baik ya sudah, mau gimana lagi gitu. Subhanallah, di malam pertama ketika suaminya menyentuh istrinya, kata istrinya ala risik, tunggu dulu kata dia. Aduh, tunggu dulu kata dia. Ini ruwet ini sudah. Tanda-tanda keruwetan di malam pertama kata dia. Ternyata istrinya enggak, istrinya baik banget. Istrinya mengatakan, ya Aba Umayyah, aku ini enggak kenal sama engkau. Aku itu tidak tahu apa yang kau sukai, apa yang kau enggak sukai. Aku enggak tahu, tolong jelaskan kepada aku. Itu suaminya langsung memberikan penjelasan. Ketika suaminya memberikan penjelasan, ada sesuatu yang dilupakan sama suami. Tetangga sama kawan. Dia tanya, tetangga-tetanggamu siapa yang aku boleh bergaul dengan mereka dan siapa yang aku tidak boleh bergaul dengan mereka. Apa kata suaminya? Bani Fulan, engkau bergaul sama mereka. Bani Fulan jangan. Karena kita tahu, artinya istri kita ini kita bawa dari rumah orang tuanya ke tempat kita. Dia nggak kenal sama orang-orang di sekitar kita. Boleh jadi di situ ada penyakit yang akan merusak rumah kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan salah pilih tetangga. Jangan salah pilih pasangan hidup. Jangan salah berdoa meminta anak. Jangan salah mencari harta. Dan jangan salah mencari kawan. Insya Allah rumah kita akan terjaga. Dan sekarang fitnah itu masuk ke dalam rumah lewat genteng. Ini jemaah. Nabi SAW pernah menyebutkan akan datang fitnah yang tadkhul kulla bait. Fitnah yang masuk ke setiap rumah. Kalau orang tua tidak mengkondisikan rumah tangganya, anak jadi korban. Orang tua harus berkorban. Antum bekerja capek lelah tapi halal. Sedikit dapat, fadl berikan kepada istri. Al-Hasan Al-Basri. Pernah dia belanja sama seseorang di sebuah pasar jemaah. Ini orang kalau jualan, kalau ada yang jualan, selalu mengatakan, wallah demi Allah, wallahi ini barangnya kayak gini, macam-macam dia jemaah. Ditinggal sama Hasan Al-Basri. Pindah ke toko lain beli dia. Sudah beli. Setahun kemudian ketemu lagi sama orang ini. Udah gak sumpah-sumpah lagi. Wallah, Fulan kau yang dulu aku ketemu sama engkau kata dia. Iya kata dia, loh kok berubah sekarang gak pakai sumpah-sumpah. Iya, dulu aku itu punya istri yang kalau aku bawa sedikit selalu dicela. Kalau bawa banyak ya kurang juga. Maka akhirnya berdampak kepada dia, sikap dia dalam mencari rezeki dan itu. Kemudian alhamdulillah Allah matikan istriku. Jadi, aku buat lagi nih kali dapat istri yang Masya Allah. Kalau aku mau berangkat kerja dikasih nasihat, hati-hati jangan masukkan yang haram. Kalau engkau dapat sedikit kita bikin banyak. Kalau engkau nggak dapat apa-apa aku bantu engkau dengan tenunanku kata istriku. Jadi aku tenang gitu loh. Ini dampak dari rumah itu. Sebagian perempuan mengatakan Ustaz nggak semuanya perempuan, enggak. Perempuan ini kunci. Perempuan itu madrasah. Maka setan itu berusaha untuk merusak dari perempuan. Dan kita tahu bagaimana kisah Nabi Adam diturunkan dari surga. Maka berusaha
Semua dimulai dari rumah. Tapi itu mukaddimah dari Anda mungkin. Masya Allah Ustaz. Mukadimahnya udah setengah jam sendiri Ustaz. Masya Allah. Bismillah. Baik Ustaz, mungkin pertanyaan dari Ana sebentar. Nah. Kemudian nanti kita akan berinteraksi juga dengan jemaah-jemaah di sini, teman-teman di sini ya. Tidak hanya yang laki-laki namun juga yang perempuan. Di perempuan juga sudah disiapkan mikrofon. Jadi nanti para akhwat juga bisa bertanya Ustaz. Insya Allah. Siap. Mungkin kalau dari Anda sedikit aja Ustaz. Kekhawatiran, ini yang Anda temui dari pekerjaan Anda. Pekerjaan Anda kan menikahkan banyak orang nih Ustaz ya, Masya Allah. Antum nikahkan orang. Anda membantu menikahkan, Anda kan di wedding organizer. Oke, bukan antum yang menikahkan kan? Enggak lah. Nah, Anda bukan penghulu Ustaz. Nah. Anda bantu teman-teman yang laki-laki perempuan untuk menikah. Insya Allah dengan yang sesuai dengan syar'i. Cuma kadang-kadang banyak permasalahan yang ditemui. Baik dari yang laki-laki maupun yang perempuan. Mereka bilang, Anda takut menikah. Kenapa? Karena ngeliat dari dua kondisi yang mungkin saat ini sering muncul. Pertama, karena banyaknya, maraknya perselingkuhan yang membuat ujung-ujungnya perceraian. Yang kedua adalah khawatir sama rezeki Ustaz. Wah kalau punya istri nanti gimana ya, ntar saya ngasih nafkahnya gimana ya, gaji saya cuma segini. Yang istri pun juga, yang perempuan juga nanya, ntar kalau misalnya suami saya sama suami, saya nggak bisa kerja lagi, ntar suami saya bisa memenuhi kebutuhan saya nggak ya? Nah, biasanya karena dua itu Ustaz, yang ngebuat akhirnya banyak teman-teman di sini menunda pernikahan. Menunda pernikahan. Pertama karena masalah berita perselingkuhan di mana-mana, kedua masalah rezeki Ustaz. Bisa diberikan nasihatnya Ustaz. Masya Allah, Ana jawab dari yang kedua ya. Yang kedua ini menarik jamaah ya. Yang kedua itu kalau yang ngomong orang nggak beriman pantas. Tapi kalau orang yang beriman maka ada masalah dengan keimanannya jamaah. Makanya di antara rukun iman itu salah satunya adalah antuk minabil qadari. Khairihi wa syarri. Engkau beriman dengan takdir baik dan buruk. Rizki itu sudah ditentukan sama Allah. Dan Allah itu tatkala berbagi rizki itu berdasarkan ilmu dan hikmah. Contohnya gini, ada orang tua ngasih anaknya duit, kasih banyak-banyak, akhirnya anaknya jadi rusak. Tapi Allah tatkala berbagi rizki ini, Allah itu membaginya berdasarkan hikmah tadi. Makanya kadang-kadang kita ngeliat, kita minta rizki Allah nggak dikasih-kasih sama Allah ya. Kepingin mobil nggak dikasih mobil, motor terus seperti itu. Ya memang itu yang bermanfaat buat engkau pada waktu itu. Dan itu dapat mengangkat derajatmu. Makanya tatkala seorang takut dengan urusan rizki, berarti ada masalah dengan keimanan dia. Istri kita tidak makan rizki kita. Enggak ada anak itu makan rizki orang tuanya. Makanya di bangsa Arab dulu banyak orang tua bunuh anaknya. Karena takut masalah makan. Ada yang khawatir. Ada yang memang karena kelaparan. Allah sebutkan nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang kasih rezeki kepada mereka. Kata kami, bukan engkau. Supaya bapaknya sadar engkau gak ngasih rezeki sama anakmu. Kami yang kasih rezeki. Wa iyyakum, kalian pun rezekinya dari kami. Sehingga tatkala seorang tahu itu Allah yang kasih, kenapa dia takut? Dan terbukti ya, antum punya mobil sekarang? Pakai, pegang mic-nya. Alhamdulillah Ustaz. Nah, satu, dua? Masih satu Ustaz. Masih satu. Baik. Waktu bujangan punya mobil? Nggak punya Ustaz. Kok bisa antum punya istri, punya anak jadi punya mobil? Allah yang kasih. Seharusnya kan tambah dikit antum. Kalau orang berpikir seharusnya bujangan itu punya mobil, punya semuanya, nikah, mobilnya dijual. Ini kenapa? Ngasih makan istri. Enggak kayak gitu. Realitanya ketika orang itu tambah anak, Allah tambah rezekinya. Cuma ada orang yang enggak tawakal sehingga Allah enggak kasih rezeki. Pintu rezeki itu bukan selalu bekerja. Di antara pintu rezeki yang paling agung itu tawakal. Contoh, ketika antum nikah, tahu-tahu istri antum hamil. Antum ini untuk makan aja susah. Ketika antum duduk mikir, ya Allah ini hamil ya.
nanti anak ini lahir, butuh biaya. Nanti anak harus beli susunya, harus beli popoknya, nanti dia sekolah, nanti dia kuliah. Biaya kuliah itu, ini masih di perut nih anaknya. Dia sudah ngitung biaya kuliah, nanti biaya kuliah sekian. Nanti kalau dia skripsi sekian. Ini orang nggak tawakal. Serahkan sama Allah. Loh, bukan berarti orang tawakal itu nggak bekerja, bekerja. Dan kita nggak tahu dengan takdir anak ini. Mungkin anak ini umurnya 7 hari. Antum melihat ada anak-anak yang lahir langsung meninggal. Bukan 7 hari, 7 jam. Kenapa? Memang nggak ada rizkinya itu anak. Itu anak nggak punya rizki, maka harus mati. Maka tatkala orang meninggal, itu meninggal berbarengan dengan habisnya rizki dia. Loh Ustadz, itu nasi di piringnya belum habis Ustadz. Iya, rizki dia cuma 2 sendok. Selesai. Maka perlu ditumbuhkan keimanan. Kemudian jamaah, di antara pintu rizki itu juga nikah. Thalathun haqqun 'alallahi aunum. Ada 3 orang yang Allah berjanji akan menolong mereka. Salah satunya an-nakih lil afaf, orang yang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Makanya kalau mau menikah tadi, cari istri yang soleha. Cari istri yang bisa membantu urusan iman. Bukan urusan rumah tangga. Bukan urusan pekerjaan. Kita kan banyak berpikir, enggak usah, anak mau cari istri yang sudah bekerja lah Ustaz. Paling enggak bisa bantuin anak, soalnya gaji anak enggak seberapa. Ada yang seperti itu, memang dia niat seperti itu. Karena dia berpikir dari awal gaji anak enggak cukup buat kasih makan dia. Maka anak mencari istri yang juga bekerja. Padahal dia lupa kewajiban memberikan nafkah, kewajiban suami. Walaupun istrimu bekerja, engkau tetap wajib kasih nafkah. Mau istrimu kaya raya tetap wajib kasih nafkah. Maka di sini karena masalah iman tadi, masalah iman ya. Jadi ketika seorang beriman bahwa rezeki sudah ditanggung, maka carilah istri yang membantu suaminya, yang kata Nabi SAW ya. Ketika para sahabat bertanya tentang harta yang paling baik. Kata beliau 3. Harta yang paling baik itu 3. Siapa yang mau jawab? Masya Allah. Ya. Nah, Mikrofonnya silakan berdiri. Mikrofonnya silakan antum ke belakang. Ya, belakang dulu ya. Nah. Nama, domisili, kemudian jawaban. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dekatkan ke mic, jangan takut. Suaranya kenceng ah. Nama Tufail dari Jakarta Timur. Tufail dari Jakarta Timur. Fadal Tufail. Udah nikah Tufail? Belum. Lagi cari ini? Belum juga. Lagi cari enggak? Belum? Belum. Nyari juga enggak? Belum juga. Rencana nikah kapan? Secepatnya insya Allah. Nanti ba'da zuhur? Atau ba'dal asar? Gak apa-apa. Mumpung anak ada di sini. Insyaallah. Fadal Tufail. Lisanan dzakiran qalbun syakiran wa zaujatan salihah. Artinya? Lisan yang berzikir, hati yang bersyukur sama seorang istri yang salihah. Kayak apa istri yang soleha itu? Nabi sebutkan itu. Kasih hadiah. Baik, jazakallah khair ya Tufail. Naam. Kata Nabi SAW, wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi. Istri yang beriman yang membantu keimanan suaminya. Dalam riwayat lain, tu'inuhu ala amril akhirah. Yang membantu suaminya urusan akhiratnya. Bukan membantu urusan nafkah buat, enggak jamaah. Membantu untuk urusan akhiratnya ini. Makanya ketika punya istri yang membantu urusan akhirat, selesai urusan rezeki. Kayak ceritanya tadi, engkau nggak dapat penghasilan, ya sudah kita bantu. Engkau dapat sedikit, ya kita bikin banyak dengan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, selesai masalahnya. Jadi itu mungkin perlu perlu ditekankan masalah keimanan ya, sehingga mereka tidak takut dengan masa depan. Karena apa? Ya orang yang bekerja bisa di PHK. Orang yang kaya bisa bangkrut. Ada sebagian perempuan ketika cari laki-laki, cari yang sudah mapan. Yang sudah punya pekerjaan tetap ini itu, Masya Allah, datang COVID-19 dipecat suaminya.
Dia nggak tawakal sama Allah, dia rasa suaminya sudah cukup. Suaminya nggak punya apa-apa. Yang terjadi gugat cerai. Gugat cerai. Baik, adapun kalau bicara tadi banyaknya perselingkuhan ya. Di antara tanda-tanda kiamat itu memang wayad haruz zina. Kita ini udah dekat sama kiamat ya. Dunia ini semakin tua terus dihiasin. Supaya nggak kelihatan tuanya. Nggak ada alasan seorang berzina, nggak ada alasan seorang berzina. Mau mengatakan gimana Ustadz, anak hidup di lingkungan yang seperti ini, anak tergoda ini dan itu. Nggak ada alasan untuk berzina. Anak dipaksa berzina, nggak ada. Ada yang dipaksa berzina. Diperkosa, iya. Ada orang. Tapi dipaksa berzina, dia bisa nolak hal itu. Allah mengatakan fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Kata Allah, nikahilah yang baik-baik. Yang kalian sukai dari wanita itu 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau kalian takut tidak mampu berlaku adil, cukup satu. Cukup satu. Au ma malakat aymanukum. Jadi kalau engkau takut menikah karena banyaknya perceraian, jadi memang boleh jadi trauma ya, dia dapat kawan ya, dapat suami yang na'udzubillah berzina atau dapat suami yang zalim. Bagaimana supaya engkau tidak seperti itu? Maka yang wanita tolong jadi orang soleha. Insya Allah Allah kirimkan orang soleh. Insya Allah kayak gitu tuh. Kalau engkau laki-laki kepingin dapat istri yang tidak berzina, na'udzubillah. Ada cerita kawan, ya istrinya berzina sampai punya anak. Na'udzubillah min dzalik. Salah siapa? Yang bakal ditanya di hari kiamat suaminya dulu. Engkau didik istrimu dengan benar apa enggak? Engkau pilih istrimu benar atau tidak? Jadi kalau memang khawatir menikah karena dapat pasang atau melihat orang-orang yang bercerai, maka insya Allah lebih banyak yang tidak bercerai daripada yang bercerai. Betul enggak? Sahih. Kemudian jamaah rahimakumullah. Kalau bicara perceraian ini, tadi yang jumlahnya enggak banyak sebenarnya dibanding dengan yang bertahan menikah. Yang bertahan atau mempertahankan rumah tangganya, belum tentu rumah tangganya baik-baik juga. Belum tentu di rumah tangganya ada cinta. Belum tentu. Boleh jadi di rumah itu ada 2. Ada sabar dan syukur. Di rumah itu ada iman. Kadangkala seorang istri ditanya, Mbak kok gak gugat cerai sama suami yang ngomongnya kasar ini dan itu. Dia mengatakan, enggaklah Dik, aku mau sabar aja. Belum tentu kalau aku bercerai dapat suami yang lebih baik dari dia. Dia berpikir sabar. Lu Mbak ini masih muda itu, enggak lah. Ketika suaminya mati, alhamdulillah mati sudah dia. Karena memang selama ini nunggu mati gitu. Dia bersabar sampai nunggu mati. Ketika suaminya mati, betul ini loh. Ketika suami mati, ini perempuan umur 60 tahun. Dia ngomong, dia bertanya, Ustadz, ana dengar katanya ada hadis yang menyatakan bahwa wanita itu bersama suami yang terakhir. Terus terang Ustadz, ana gak kepingin sama suami ana. Sedangkan ana mau nikah lagi, ana sudah umur 60 tahun Ustadz. Artinya ini perempuan sampai umur 60 tahun sabar menghadapi suami dengan akhlak yang buruk. Ketika suaminya mati, dia takut ketemu suaminya di surga. Aduh ketemu lagi nanti, astagfirullah. Sampai seperti kebayang dia mempertahankan rumah tangga bukan karena cinta. Dia mempertahankan rumah tangga karena iman. Cuma karena suaminya sudah mati, hadis itu membuat dia takut. Ya Anda sampaikan kalau suaminya masuk surga insya Allah sudah baik gitu loh. Allahu Akbar. Nah, hayakumullah. Itu mungkin. Baik Ustaz. Mungkin satu pertanyaan lagi dari Anda sebelum kita masuk ke teman-teman jemaah. Bahwa Anda akan kembalikan kepada hal yang paling dekat sama kita Ustaz. Bahwa alhamdulillah di Jakarta terutama banyak orang-orang yang pengen menikah secara syar'i. Yaitu dipisah laki-laki perempuan,
kemudian gak ada musik dan lain sebagainya. Cuman kadang-kadang pada saat pernikahan, anak ketemu sama klien, mereka itu pengen, kalau anaknya udah ngerti, orang tuanya udah ngerti itu enak Ustaz. Tapi ketika misalnya anaknya udah ngerti, orang tuanya belum. Atau kebalikan, orang tuanya udah ngerti tapi pas dikasih ke anaknya gak mau. Pas ditelusuri ternyata problemnya adalah anak ini sama orang tuanya ini komunikasinya kurang baik Ustaz. Nah ini sebenarnya komunikasi seperti apa yang harus ditumbuhkan dari anak dan juga orang tua sehingga nggak ngomongin masalah pernikahan. Apapun itu nanti dari anak itu kecil sampai anak itu dewasa, mereka bisa nyaman ngobrol sama orang tuanya di segala hal. Karena banyak sekali mungkin sedikit lagi bahwa banyak anak-anak yang ketika kecil itu nggak mendapatkan perhatian dari orang tua, mungkin mereka ngerasa saya masih kurang nih kasih sayang saya dari orang tua saya, sehingga mereka lebih memilih kalau saya mau cerita, saya cerita sama teman saya deh. Saya tidak menjadikan orang tua saya sebagai orang yang pertama kali saya minta cerita Ustaz. Teman mungkin bisa diberikan nasihat ya Ustaz. Masya Allah jamaah ya. Iya, di tempat yang banyak orang ini ada salah satu anak-anak di sini jemaah. Kadang-kala kita jauh sama anak itu, orang tua ya. Ala kulli hal. Orang tua kalau bicara komunikasi sama anak itu, yang pertama dengan doa, tadi Anda sampaikan ya. Kepedulian orang tua sama anak itu terlihat dari doa yang dia panjatkan. Ketika dia dalam doa, bukan nunggu anaknya rusak baru dia berdoa. Kan sebagian orang tua kayak gitu ya. Anaknya udah gak bener, dia baru berdoa loh. Selama ini engkau kemana gitu loh. Maka orang tua hendaklah selalu memohon kepada Allah Azza wa Jal. Berdoa buat anaknya. Yang kedua, jalin komunikasi dengan anak itu Masya Allah. Sejak dia kecil. Orang tua pulang dari masjid, digendong anaknya, dijumpain anaknya, orang tuanya mau berangkat itu, anaknya semua suruh pamit sama orang tuanya, diciumin anak-anaknya ya. Kadang-kala tidur sama anaknya, ngobrol sama anaknya. Ada komunikasi yang baik, sehingga orang tua bukan hanya kasih fulus sama anak-anaknya itu. Kasih cinta, anak-anak itu perlu perhatian dan perlu kasih sayang. Insya Allah ketika orang tua berusaha untuk menjadikan keluarganya itu yang nomor satu. Bicara yang lainnya itu nomor dua. Jadi kewajiban, contoh nih, kewajiban berdakwah itu kewajiban semua orang. Fardu kifayah. Kalau sudah ada yang berdakwah ya udah selesai. Kewajiban mendidik anak kita, kewajiban siapa? Bapaknya sama ibunya. Maka tatkala seorang tahu dengan kewajiban dia, kemudian dia mencari harta yang halal untuk keluarganya, dan dia menyisihkan waktu buat anak-anaknya. Jadi ketika masuk rumah itu, dia anak kadang-kadang diingatkan sama istri anak. Anak kadang-kadang masuk rumah itu, pegang handphone. Istri ngasih tahu, bang, astagfirullah, iya, anak taruh sudah. Bahkan anak berusaha anak matikan itu handphone. Supaya kita bisa komunikasi sama anak-anaknya. Mainlah sama anak-anak, khususnya ketika mereka masih kecil. Ada salah satu orang besar. Dia kerja di PBB, orang Indonesia. Anda dapat cerita ya. Dia ngasih nasihat sama sohibnya. Kata dia, engkau itu dekatlah sama anak-anak yang masih kecil. Nanti ketika dia sudah dewasa, engkau sudah pensiun, engkau kepingin dekat sama mereka, engkau ditinggal sama mereka. Dia sudah punya kawan sendiri. Selamat tinggal sudah. Maka banyak orang tua ditinggal sama anak-anaknya. Apa penyebabnya? Dia dulu yang meninggalkan anak-anaknya. Ketika anak-anak butuh bapaknya, sang bapak tidak ada. Suatu saat ketika bapaknya butuh sama anaknya, sang anak mengatakan, afwan ayah, anak lagi ada pertemuan. Afwan ayah, anak lagi ini, lagi ini, lagi ini. Ditinggal. Maka mumpung engkau masih, anak-anaknya masih kecil, ini berusaha untuk mendekatkan diri sama mereka. Sehingga anak-anak jadi dekat sama orang tuanya. Ya. Seperti itu.
kemudian kalau malam hari dilihat anak-anaknya yang masuk kamar, ya dilihatin mereka, usahakan makan bareng sama anak-anak. Mungkin tradisi makan bersama ini mulai hilang gitu ya. Nggak harus keluar rumah jemaah, nggak harus. Makan ke warung apa enggak, paling enggak kalau mau beli sesuatu makan bareng-bareng di rumah itu. Dan sesekali nasihat ana, sesekali antum mungkin sepekan sekali, sepekan 2 kali makan satu piring. Makan satu piring, pakai nampan besar tuh, sudah makan. Karena kan kita sekarang makannya itu piringnya sendiri-sendiri kan. Meja makan gitu ya, apalagi yang orang-orang fulus. Meja makannya sampai 5 meter, sang bapak di pojok kanan, si ibu pojok kanan, anaknya cuma 2 di tengah, ya mulai makan, mulai. Jadi kayaknya hidup hanya untuk makan, sesekali tadi. Makanya apalagi yang baru nikah ya, yang baru nikah usahakan di rumah antum satu piringnya. Supaya selalu makan berduaan gitu kan, makan berduaan, iya. Masya Allah, usahakan itu jangan. Karena ada banyak problematika yang diselesaikan di meja makan. Maka jadikan meja makan itu tempat antum memecahkan segala dinding yang memisahkan antum sama anak-anak ya. Antum dapat sesuatu yang enak ya, fadol nak, ini enak. Ini. Terus jalin hubungan sama. Sesekali, nggak harus selalu ya. Kadang-kala bapak itu memang, ya anak sendiri dibilang sibuk, super sibuk ya. Super sibuk, tapi sempet kan makan sama anak-anak seperti itu. Lomba makan sama anak-anak kadang-kala. Allah ya. Allah yang. Terus kalau bicara pernikahan yang syar'i ya. Apa syaratnya menikah itu? Ada pengantin. 2 calon pengantin. Terus ada wali. Ada saksi. 2 saksi. Dan juga ada ijab qabul. Mahar, ijab qabul ya. Seperti itu kan. Kenapa antum tadi ngomong gak mau dipisah. Ada urusan dipisah, dan dipisah. Nikah itu cuma itu. Kita yang bikin ruwet. Ini orang-orang WO ini yang bikin ruwet. Cuma butuh 7 itu antum butuh gedung ya. Sampai orang tanya, ana masih tanya, gedungnya siap apa enggak? Kesian tuh anak-anak tuh. Afwan gedungnya tanggal sekian full. Sampai bulan ini. Kesian nih anak. Pak, anak ini mau kawin. Pak. Itu yang mau pesta siapa terserah lah. Yang penting anak dinikahkan dulu. Seperti itu kan. Gak wajib kan resepsi ini. Iya. Kayaknya WO perlu dibubarkan nanti. Jangan Ustaz. Iya, jadi kalau bicara walimah itu sunnah ya. Walimah itu sunnah, sangat dianjurkan sekali. Tapi memang, nah ini harapannya anak ketemu orang WO ini, antum bikin konsep pernikahan yang murah, berkah. Sering Anda sampaikan kalau sudah akad nikah bismillah. Ada bakso lewat, bakso. Yuk ini walimah ana, bismillah. Walimah bakso. Cuma nggak laku akhirnya antum kalau kayak gitu nanti. Ada sate lewat, sate. Jamaah di masjid, pulang dari masjid, jamaah masjid, mampir ke rumah ana. Antum sampai rumah, loh ada apa bang? Undang-undang. Enggak, ini walimah buat anak kita. Loh anak nggak masak, tenang. Online. Kirim. Nggak ada yang susah gitu loh. Kita yang bikin susah. Kita yang bikin susah jemaah. Maka harapan anak, ya coba antum bikin konsep pernikahan yang benar-benar berkah buat mereka. Yang mukhalafat syar'iyahnya itu bisa dihilangkan ya, seperti itu. Bismillah. Barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz, Masya Allah. Baik, sekarang saatnya kita untuk ngobrol sama rekan-rekan jamaah ya. Kami persilakan mungkin satu dari ikhwan dulu. Nah Ustaz, mungkin antum yang bisa lebih milih Ustaz. Siapa nih? Atau anda yang milih atau gimana? Antum yang pilih yang anda tadi pilih semangat ya, Insya Allah. Gitu ya. Muka-muka yang rada-rada bermasalah. Baik, yang mana nih ya? Aduh anda bingung juga nih. Yang Bapak yang itu ya, silakan. Ya. Iya Pak, Bapak. Iya Bapak. Silakan ke mikrofon. Bapak yang mana? Ya, itu dia. Yang gendong anak? Ya, itu dia. Bukan. Oh yang ini Ya, ternyata. Ya silakan ke mikrofon, sebutkan nama, kemudian Bismillah. domisili, kemudian pertanyaannya. Nama Anda Rizky Fajar, Ustaz. Ana dari Jakarta Utara. Dari mana?
Jakarta Utara. Jakarta Utara. Ada beberapa pertanyaan. Oh, jangan beberapa satu, ini. Satu. Pertanyaan. Satu. Ana bekerja di bidang konstruksi atau proyek. Terkait harta haram yang tadi dijelaskan, di tempat Ana itu praktek uang pelicin atau tips itu halumrah, Ustaz. Dari kalangan atas sampai dengan orang lapangan. Sikap seperti apa yang harus Ana lakukan? Semisal di lapangan, Ana sebagai hanya penyampai uang atau ini yang udah dititipkan dari atasan untuk disalurkan kepada yang bersangkutan. Dan apa hukumnya, Ustaz? Syukran jazakallahu khair. Baik, Ana izin info dulu. Mungkin kepada ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang bawa anak kecil mungkin untuk bisa dikondisikan terlebih dahulu ya. Selama kita masih acara kajian agar lebih tenang. Ya, Fadl Ustaz. Masya Allah. Jadi jamaah uang pelicin ini, Ana punya sepupu. Kemarin kita lagi ngobrol tentang banyaknya sistem yang tidak baik dalam mencari rezeki yang ada. Dia cerita, dia dari kampung, dari Jember. Sempat dia kerja itu di Cilingsi. Dia kerja di Cilingsi di satu proyek waktu itu, entah proyek Ana lupa. Jadi setiap nanti ada pengurukan tanah ya, datang ya seperti itu ya. Kan laporan dia nyatet berapa ini itu. Dia polos, gak tahu apa-apa. Tahu-tahu supirnya datang, Pak, loh apa ini kata dia? Dia kan gak tahu kata. Enggak biasa sama yang sebelumnya. Oh, alhamdulillah kata dia. Nanti datang lagi kayak gitu terus. Akhirnya setiap kali dia lihat truk datang, oh fulus ini alhamdulillah. Mulai saat itu dia ngomong, Ana gak ngecek lagi sudah kata dia. Dengan adanya uang itu yang biasanya Ana cek ya, sebanyak apa ini dan itu, enggak lagi sudah. Karena terbiasa, bayangkan ya, yang dia kerja mau halal, tapi karena sistem itu memaksa dia harus lakukan itu. Apa yang harus dilakukan? Ya ditolak. Gitu. Ya gimana Ustaz, nanti Ana dipecat Ustaz. Kekhawatiran. Kalau antum meninggalkan sesuatu karena Allah akan kasih ganti yang lebih baik buat antum. Kita itu membiarkan kerusakan terjadi. Kita yang membiarkan. Kita mengatakan sistemnya sudah seperti ini. Wah, anak kalau dengar ceramahnya Bapak Mahfud MD ya, ketika dia menukil ucapan Abraham Somad, Ketua KPK yang dulu, yang menceritakan kalau Mahfud MD yang nyampaikan, nukilan dari Abraham Somad, kalau urusan tambang aja itu benar kata dia, setiap warga Indonesia itu tiap bulan dapat berapa juta? 20 ya? 20 juta, bayangin antum. Itu baru tambang. Anak ngomong, oh ngerti orang-orang ini. Tapi dibiarkan. Itu yang terjadi. Maka kita harus memutus rantai itu. Usahakan kita putus. Selama nggak ada terpaksaannya. Berbeda kalau itu hak kita yang diambil sama orang. Kalau antum nggak bayar, anak nggak akan kasihkan. Mau gimana lagi? Kita ngambil hak kita. Tapi kalau sudah seperti itu enggak. Itu sudah sistem yang kita mengikutin, yang kadang-kadang kita berpikir, kalau enggak seperti itu enggak bisa. Ana dengar dari satu orang ya, di Pekanbaru dia cerita, semoga cerita Ana enggak salah ya. Dia sukses akhirnya. Dia ngomong, waktu itu kita punya proyek Ustaz, untuk untuk nyambung pipa gas. Itu nilai proyeknya 100 miliar. Dia kirim orang. Ketemu langsung sama dirutnya pada waktu itu. Entah dirut Pertamina atau apa. Setelah ngobrol ditanya, saya mau dikasih berapa? Biasalah. Uraikan pertanyaan, saya mau dikasih berapa? Dia sampaikan, enggak ada Pak. Kita akan kerjakan sesuai dengan yang kami tawarkan, sudah seperti itu. Ya enggak bisa lah, masa kayak gitu. Ya sudah, kalau memang kami enggak bisa kami minta maaf. Sudah pulang. Besok ditelepon, proyek ini buat kamu. Itu ketika seorang itu menyerahkan kepada Allah jamaah. Selesai, kalau memang bukan rizki, antum mau nangis darah nggak akan antum dapatkan. Tapi kalau rizki antum tidur-tiduran dibangunin, Mas. Ada paket kata dia. Loh
Paket apa kata dia? Oh paket, Masya Allah, kiriman nggak tahu. Kalau rizki ya, wallah rizki itu. Kemarin, mimbabi tahadduts bin nikmah. Kemarin di Jember itu, ditelepon sama seorang ustadz. Ada paket masuk STDI kampus ini, 5 paket besar. Atas nama antum. Punya siapa ini? Soalnya kadang-kala dikirim atas nama Ana tapi buat kampus gitu. Ana nggak tahu gitu loh dari siapa. Ana datang ke sana. Ana coba dibuka. Dari siapa paketnya ini? Ana lihat ada nomor handphonenya. Ana WA nggak dijawab-jawab. Oh, Ana lihat ada satu tanda kayaknya dari Fulan ini. Fulan ini nggak ketemu Ana mungkin 5 tahun. Ketemu Ana pas lempar jumroh kemarin. Ana WA dari antum. Iya Ustaz kata dia. Mungkin antum buat ya santri-santri antum lah yang ngunjungin antum pulang haji ya. Subhanallah jamaah. Ana itu dikirimin sejadah 100 eksemplar sejadah. Itu langsung Ana bisa bagi-bagi. Kan semua tanya Ustaz mana oleh-oleh hajinya gitu loh. Kita ini punya tetangga banyak. Gak mungkin bisa bawa banyak oleh-oleh haji. Itu orang Masya Allah, itu rezeki yang tidak disangka-sangka. Selesai semuanya dibagikan. Makanya ketika kita yakin Allah akan kirim kalau rezeki antum. Jangan takut gitu loh. Cuma kadang-kadang kita khawatir. Soalnya kita berpikir gak bisa Ustaz. Kalau gak kayak gitu gak mungkin. Kemana iman antum bahwasanya Allah itu kalau mau menentukan sesuatu. Kun. Selesai. Barakallahu fikum. Nah. Mungkin sekarang kita ke area akhwat yang sisi sebelah kiri. Ya, silakan. Dari akhwat mungkin ada pertanyaan. Dipilih mungkin salah satu. Ya. Sisi kiri saya, silakan. Sebutkan nama, domisili, kemudian pertanyaannya. Baik, saya Agnes, saya berasal dari Kota Serang, Banten. Baik Ustadz, yang saya mau tanya adalah bagaimana cara memberi nasihat atau menghibur hati pasangan yang kemungkinan dia memiliki luka masa kecil dari orang tua atau keluarganya, sehingga dia selalu bersedih dan bahkan kadang enggan untuk bertemu dengan keluarganya, sehingga itu terkadang berefek ke dalam rumah tangga dan membuat saya juga sering bersedih atas kesedihannya Ustadz. Syukran dan afwan. Mbak Agnes, diulangin lagi pertanyaan. Tarik nafas supaya Ustadznya ini bisa dengar dengan, iya. Bismillah. Luka masa kecil. Iya. Bismillah. Silakan diulang. Bagaimana cara menasehati pasangan yang kemungkinan memiliki luka masa kecil dari orang tua atau keluarganya yang membuat dirinya selalu bersedih sehingga itu terkadang berefek ke dalam rumah tangga yang semisal ada acara keluarga beliau enggan untuk bertemu keluarganya Ustadz, seperti itu. Terima kasih. Masya Allah. Jamaah, buat yang bertanya juga ya, tidak ada sesuatu yang lebih disukai syaitan daripada membuat seorang muslim bersedih. Dia berusaha membuat seorang muslim itu bersedih. Kenapa? Seorang kalau bersedih, dia akan jadi orang yang tidak produktif. Maka Nabi SAW berdoa mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan masa lalu dan kegalauan masa yang akan datang. Karena tadi orang ketika bersedih, sebagai disebutkan, sudah dia diam, dia merenung. Jadi nggak produktif dia. Dan setan sukses di sini. Ibnu Hibban Al-Busti pernah mengatakan, alal aqin an la yaqtam fa innal ghamma la yanfa. Seorang yang berakal itu nggak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Karena kesedihan itu la yanfa, nggak ada gunanya, nggak ada manfaat. Maka bagaimana cara menghibur seorang suami? Sampaikan kepada suami. Boleh jadi Allah menetapkan bagi engkau kedudukan yang tinggi di akhirat itu.
yang tidak dapat didapatkan dengan amalanmu, tapi dengan kesabaran. Boleh jadi jemaah. Makanya kata Nabi SAW, "Idza sabaqat lil abdi manzilatun 'indallah, la yablughuha bi'amalihi." Apabila Allah sudah mencatat, menetapkan bagi seorang hamba kedudukan di akhirat yang amalnya nggak bisa nyampe ke sana, maka Allah kasih bala. Kemudian sampaikan kepada dia bahwa 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Kata Allah, tidak ada satupun musibah yang terjadi di muka bumi ini, musibah umum yang semua orang merasakannya, au fi anfusikum, atau musibah itu menimpa dirimu secara personal, hanya engkau yang dapat musibah itu. Melainkan itu sudah dicatat sama Allah. Sebelum Allah tentukan sudah ada catatan. Ketika Allah jelaskan ini, likaila ta'sau 'ala ma fatakum, agar engkau tidak bersedih ya. Sesuatu yang luput dari engkau, kenapa? Katakan qadarullah wa masya'fa. Kalau engkau sukses, juga katakan qadarullah, ini juga dari Allah Azza wa Jalla. Allah sudah tetapkan buat kita. Maka kuatkan suamimu dengan seperti itu dan ajak dia sholat malam ya. Yang terakhir, ajak dia melihat orang-orang yang lebih parah ujiannya buat dia. Soalnya ada sebagian di antara kita yang merasa dia yang paling susah. Dia yang paling parah. Enggak, banyak orang-orang yang lebih susah. Mungkin seperti itu dan kasih doa tadi. Ajarkan kepada dia doa Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Jadi tidak ada obat yang lebih manjur daripada berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, selanjutnya kami persilakan dari sisi sebelah kanan akhwat untuk bisa memberikan pertanyaan. Silakan yang memiliki pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebutkan nama, domisili dan juga pertanyaan sisi sebelah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Lutfia dari Kemayoran. Bisa lebih dikencangkan lagi suaranya? Dari Lutfia dari Kemayoran. Alhamdulillah Ustadz, saya dengan umur 41 tahun dilahirkan dari agama Katolik. Sampai umur saat ini saya tidak mengenal kedua orang tua saya dengan wujud yang nyata Ustadz. Yang saya tanyakan, rasa ketakutan yang luar biasa karena Ana tidak pernah merasakan bonding, pelukan dan seperti layaknya seorang orang tua. Alhamdulillah Allah kasih Ana 3 anak yang saat ini Ana berusaha istiqomah mendapatkan rezeki yang halal Ustadz. Yang Ana tanyakan. Afwan, diulangin lagi. Kayaknya pendengaran Ana sudah berkurang. Masya Allah. Mungkin bisa lebih pelan. Nah, lebih pelan dan tapi suara lebih kencang ya. Silakan. Iya, bismillah Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillah Ana dilahirkan dari orang Katolik. Umur Ana 41 tahun sampai saat ini Ana tidak pernah melihat kedua orang tua Ana. Nah. Rasa ketakutan yang Ana Tidak rasakan. pernah melihat orang tua tapi tahu sama orang tuanya? Tidak pernah sama sekali Ustadz. Nggak tahu juga tapi sama tidak orang. Pernah Ustadz. Siap. Alhamdulillah Allah kasih Ana 3 anak dan punya perasaan yang apa ya Ustadz ya, karena Ana tidak pernah merasakan pelukan kasih dari saya orang tua, hanya belajar dari teori Ustadz. Nah. Apa yang baik Ana lakukan untuk bisa menstabilkan atau menormalkan sebagai seorang ibu untuk mencetakkan anak menjadi baik di mata Allah Ustadz. Anti bekerja juga? Alhamdulillah ibu rumah tangga Ustadz. Alhamdulillah. Anak insya Allah dengan izin Allah udah penghafal Quran 20 juz Ustadz, anak pertama insya Allah. Masya Allah. Mabruk, barakallahu fiik. Mohon doanya Ustadz,
trik apa yang bisa Ana lakukan sebagai seorang ibu yang untuk menjalankan di sisa umur Ana untuk bisa membimbing anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semoga anti tidak sendirian ya. Banyak mungkin yang hadir di tempat ini juga yang nggak kenal sama orang tuanya. Dan itu menjadi anugerah Allah Azza wa Jal buat dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada seorang yang dilahirkan melainkan dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu, kedua orang tuanya, yuhawwidanihi au yunafsiranihi au yumajjisani. Yang membuat anak itu jadi Yahudi, jadi Nasrani, jadi Majusi itu kedua orang tuanya. Maka tadi kalau anti disebutkan anti lahir dari kedua orang tua yang Katolik, tapi anti nggak pernah melihat keduanya, ini merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang harus anti syukuri. Boleh jadi kalau anti hidup bersama mereka, anti akan jadi Katolik seperti mereka. Tapi Allah berikan jalan itu buat anti agar anti bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah ini. Tapi kalau bicara bagaimana ya seorang yang tidak pernah merasakan kasih sayang orang tua. Kasih sayang seorang ayah dan seorang ibu yang mungkin dia hidup dengan orang lain. Sebenarnya wanita itu punya perasaan kasih sayang yang sudah Allah berikan di dalam dirinya. Sehingga anti selain belajar, ia perlu menyalurkan kasih sayang itu. Makanya antum melihat ada orang nggak punya anak, kasih sayangnya disalurkan kepada siapa? Kucing. Iya. Dia punya perasaan itu punya, dia ingin salurkan kemana? Dia pelihara kucing. Kadangkala yang nggak beriman ya pelihara anjing mungkin dia punya perasaan itu. Makanya untuk menyalurkan itu dengan anti sudah punya anak 3, insya Allah salurkan tadi perasaan kasih sayang tersebut dan belajar. Kalau bicara belajar ini juga ada yang dengan teori. Karena tidak semua tradisi dan budaya itu baik. Pernah Nabi SAW mencium salah satu cucunya. Datang nih orang Badui nih. Dia mengatakan, "Atuqabbiluna sibyanakum." Kalian nyiumin anak-anak kalian. Ini salah satu pemuka kaum ya. Katanya iya. Katanya. Aku punya anak 10 kalau nggak salah. Dia mengatakan, satu pun nggak ada yang aku cium. Itu kalau bicara budaya dan tradisi. Kadang-kadang ada yang berpendapat mencium anak itu menunjukkan kelemahan. Yang kau harus jaga image sama anakmu supaya anakmu menghormati engkau. Enggak, kata Nabi SAW, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi. Jadi mencium itu pun tanda kasih sayang kepada anak-anak kita. Mungkin seperti itu buat ibu. Dan terus berdoa ya, mohon sama Allah ditetapkan di atas agama Allah ini. Kalau orang tuanya bisa dicari, dicari. Dicari orang tuanya. Kenapa? Karena bagaimanapun anak ini punya kewajiban berbakti kepada orang tua kandungnya. Walaupun non muslim. Makanya kata Allah Azza wa Jalla, "Wasahibhuma fid dunya ma'rufa." Dampingi keduanya dalam kehidupan dunia dengan cara yang baik gitu. Maka kalau bisa dicari ya, sebagian orang mungkin anak nggak perlu cari orang tua anak, Ustaz. Orang tua anak yang meninggalkan anak, Ustaz. Posisimu bagaimana tetap anak gitu loh. Kalau mungkin tadi tidak merasakan kasih sayang, engkau merasakan kasih sayang, cuma engkau lupa pada waktu itu. Kasih sayang ketika di perut ibundamu, kasih sayang ketika lahir, ketika mungkin disusui beberapa jam, beberapa menit. Ini nggak ada dalam ingatan sebagian kita. Makanya sebagian orang anak nggak pernah merasakan kasih sayang orang tua, engkau merasakan. Tapi engkau lupa. Sehingga ya perlu diingatkan. Barakallah. Mudah-mudahan selalu istiqamah dan mati husnul khatimah. Baik Ustaz, mungkin satu penanya terakhir dari Ikhwan. Masya Allah. Bapak ini duluan ya, silakan Pak ya. Ya. Bisa ke arah sana Pak ya. Satu penanya terakhir sebelum kita tutup. Silakan. Sebutkan nama, domisili, dan juga pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazar dari Cikarang Ustadz. Ini kan kadang ada pertanyaan juga, titipan dari teman-teman juga. Ada di rumah tangga, ada suami atau istrinya, suami terutama, dia sudah mulai hijrah Ustadz. Mulai baca Quran, senang gitu Ustadz, mulai ibadah sunnah gitu. Nah ternyata, tapi di sampingnya itu istrinya belum Ustadz, belum mau mengikuti gitu.
Nah kadang mungkin juga istrinya juga mungkin mohon maaf belum berhijab mungkin Ustadz. Nah ini bagaimana kalau sebagai suami, saya pernah dengar juga ceramah Ustadz di salah satu ceramah pendek itu suami tidak akan pernah bisa masuk surga tanpa dihisap istrinya. Nah itu bagaimana, apa dia harus bersabar dengan mengajarkannya atau ya dia nyerah gitu Ustadz? Oh gimana itu? Mungkin itu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cerita mau nyerah sudah. Naam, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Segala puji bagi Allah tah nikmat Islam ya. Wa ala ni'matis sunnah. Nikmat kita bisa menjalani agama sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Tadi pertanyaan yang disebutkan menarik ya, karena fenomena ini ya muncul di akhir-akhir ini. Masih ingat kapan jilbab muncul di Indonesia? Siapa yang ingat? Tahun 90, kasih hadiah beliau. Nah, tahun 89-90 itu masih ingat anak-anak SMA yang dikeluarkan dari sekolah gara-gara pakai jilbab. Bayangin ya pada masa itu ya. Kepala sekolahnya muslim, gurunya muslim, menteri pendidikannya muslim, presidennya muslim. Seorang muslimah pakai jilbab dikeluarkan dari sekolah. Ada 300 pada waktu itu kalau anak bacanya nggak lupa ya. Jadi perjalanan hijrah itu alhamdulillah sejak tahun 90-an itu mulai kita lihat, mulai di akhir-akhir ini Masya Allah dengan adanya media ya. Tadi antum bisa melihat berbagai macam hidayah yang sebelumnya sulit gitu. Kalau nggak ke masjid nggak dapat hidayah sudah. Dulu itu kalau kajian ya datang ke masjid. Kalau nggak ke masjid ya sampai mati nggak dapat kajian gitu. Sekarang di mobilmu, di rumahmu, di kantormu, di mana udah dapat. Alhamdulillah. Sehingga banyak yang hijrah. Cuma kadangkala yang hijrah istrinya dulu. Suaminya belum hijrah. Kadangkala suaminya dulu, istrinya belum hijrah. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, memperbaharui taubat. Ibnul Qayyim itu menyebutkan ada orang yang sudah tobat. Tapi dia lupa bertobat dari menunda tobat. Kita kan diperintahkan kalau berbuat dosa segera bertobat. Kita berbuat dosanya ini 20 tahun yang lalu. Kita nunggu nanti. Baru tobat tahun 1445 Hijriah. Padahal kita tahu itu dosa sudah dari dulu. Berarti ada fase menunda tobat yang panjang sekali. Yang seharusnya kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di situ seorang suami, dia benar-benar memperbaiki tobat. Kemudian ada tobat lain lagi, mamanya tobat dari memilih istri yang salah. Dulu memang anak ketika menikah nggak benar Ustaz. Boleh jadi seperti itu. Sedangkan Nabi SAW nyuruh kita memilih istri yang soleha. Kita enggak. Kita memilih istri, oh aduh dulu memang berantakan semualah hidupnya kadang kala membangun rumah tangga. Udah bertobat, perbanyak istighfar mohon ampun sama Allah Azza wa Jal. Kemudian setelah kita bersih diri kita, baru kita nikah istri kita nih. Ajarin istri yang paling ringan. Apa? Makna 2 kalimat syahadat. Jangan disuruh jilbab dulu. Kadangkala dia belum benar imannya, sholatnya kadangkala belum benar ya. Masih telat-telat sholat, kadangkala nggak sholat ya, puasa nggak pernah bayar utang, kan ada yang seperti itu. Puasa Ramadan, alhamdulillah Ustaz, tapi utang nggak pernah dibayar gitu kan. Ada yang kayak gitu jemaah. Maka tadi perbaiki dari yang paling wajib dulu, berkaitan dengan iman. 2 kalimat syahadat ini ceritakan tentang Nabi SAW ya. Kemudian setelah itu sholatnya diperbaikin. Setelah itu imannya kalau sudah kuat, insya Allah yang lainnya itu nyusul. Makanya kalau kita lihat jamaah, orang kalau sudah imannya kuat disuruh apa aja nurut. Tapi kalau imannya belum benar disuruh yang ringan gak dikerjain. Maka tadi antum kuatkan keimanan istri. Ajak ziarah kubur istrinya. Ajak ziarah ke tempat-tempat bencana.
Ajak ziarah ke tempat-tempat yang orang sakit parah. Agar lembut hatinya kalau kita hidup ini bukan untuk bersenang-senang di sini. Kemudian setelah itu tadi diajak baca Quran bareng ya. Ngaji bareng, pelan-pelan semoga dapat hidayah. Kalau terakhir jemaah, nggak bisa. Pisah ranjang. Nabi alaihissalam Allah azza wa jalla mengatakan, wallati takhafuna nusyuzahunna. Kata Allah, dan wanita-wanita yang kalian khawatir mereka nggak taat, nggak nurut sama kalian, fa'idhuhunna. Kasih nasihat dulu. Waktu habis. Siapa yang nulis ini di sini? Belum selesai jemaah. Mana yang nulis? Ini Ustaz belum selesai, habis waktunya. Nah, sampai mana sudah jemaah? Nah, fa'idhuhunna. Yang pertama itu kasih nasihat. Tadi dengan cara yang baik ya, diajak datang kajian, macam-macam. Setelah itu tetap gak mau, yang kedua, wahjuruhunna fil madaji. Pisah ranjang sama dia. Supaya istri ini tahu suaminya serius. Soalnya kadang-kala istri itu merasa, aduh suamiku mah butuh sama aku. Pagi ini ngasih nasihat, ntar malam digodain aku sama dia. Akhirnya gak didengerin nasihatnya. Tapi ketika suaminya serius, dan ini resiko nanti. Resiko istri bisa jadi gugat cerai nanti seperti itu. Nabi SAW di tahun ke-9 Hijriah. Kira-kira setahun sebelum meninggal dunia. Beliau itu mungkin kalau bahasa kerennya sekarang meredesain hidup beliau bersama keluarganya. Semua istrinya 9 itu diboikot sama Nabi. Nabi berilah tidak mau ngumpulin mereka semua. Sudah ditinggal semua. Nabi tinggal di sebuah rumah di dalam sebuah kebun. Ya. Tinggal di situ Nabi SAW. Selama 1 bulan. Setelah itu Nabi turun ke rumah istrinya satu persatu. Sampai tersebar berita di kota Madinah. Rasulullah SAW menceraikan istri-istrinya. Padahal enggak. Nabi datang ke tempatnya Aisyah. Membacakan firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 28-29. Allah mengatakan, ya ayuhan nabi, wahai nabi. Qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Kalau kalian menginginkan kehidupan dunia, kemewahan dunia, kenikmatan dunia, kelezatan dunia, fata'alain, kalian kemari. Aku kasih harta, aku kasih pesangon, lalu aku akan ceraikan kalian perceraian yang baik. Sudah, nggak bisa dilanjutkan rumah tangga ini. Bagaimana mungkin ini mau ke dunia, ini mau ke akhirat. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah. Kalau yang kalian inginkan adalah Allah, Rasulnya, kehidupan akhirat, fa innallaha adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Sesungguhnya Allah menyediakan bagi yang berbuat baik di antara kalian pahala yang besar sekali buat kalian. Ternyata istri Nabi semua milih Nabi. Jadi kadang-kala kita suatu saat jamaah perlu, ya kalau memang istri kita nggak nurut, sudah. Ustaz, gimana dengan anak-anak nantinya? Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi. Pasti. Ya, kalau ngomong sama Allah pasti Allah kasih solusi. Kalau bertakwa kepada Allah. Tapi kan kadang-kala, aduh gimana nanti anak-anak ini. Gimana kalau ibunya nggak nurut, ibunya sholatnya nggak benar, nggak jadi contoh yang baik buat anak-anak. Bukan malah benar anak-anak. Kita bicara dimulai dari rumah. Kalau ibunya kayak gini terus, yang ada bapak ibu ribut terus. Atau berhenti, gak ngasih nasihat lagi. Sang bapak sudah tadi, aduh nyerah, sudah. Ya kalau nyerah bungkus sudah, bismillah. Bapak sudah kayaknya gak bisa dilanjutkan ke bapak mertua, ini bungkusan. Bapak sudah, mau gimana jamaah? Dan jangan dikatakan, oh zalim. Bukan jamaah. Perceraian itu kadang kala solusi. Dan boleh jadi sang istri ketika bercerai, dia jadi orang baik. Nantinya, wallahu a'lam bishawab. Ini terakhir anak tutup. Masih ada waktunya? Baik, kejadian di Swiss ya. Nah, kejadian di Swiss ya. Ada seorang muslim nikah sama wanita dari Swiss, non muslim, akhirnya masuk Islam. Masya Allah, Masya Allah. Istrinya belajar Islam, ya belajar jadi Islam bener. Akhirnya istrinya gugat cerai sama suaminya. Karena suaminya Islamnya nggak bener, Islam-Islaman doang. Artinya muslim dari lahir gitu ya. Tapi nggak taat ini itu, istrinya nggak mau. Karena istrinya udah jadi muslimah yang benar ya mah. Akhirnya dia gugat cerai suaminya.
Sampai seperti itu gitu jemaah. Barakallahu fikum. Nah, Masya Allah. Tapi Ustaz, dengan selesainya pertanyaan tadi ini. selesai. Alhamdulillah. Ana sakit kuping ana dari tadi jemaah. Masya Allah, Masya Allah. Baik buat teman-teman semua mungkin sedikit kesimpulan yang bisa kita tangkap adalah bahwa dengan memulai dari rumah ini kita perlu memunculkan keimanan agar kita bisa menjadi pasangan yang baik, pasangan yang soleh dan soleha. Dan dari pasangan suami istri yang baik ini bisa menghasilkan keturunan yang soleh dan soleha. Dan tentunya suami memberikan naungan dan istri pun juga memberikan kedamaian bagi suami dan istrinya. Masya Allah Ustaz, syukran, jazakallah khairan Ustaz sudah hadir di Halal Fair Istora Jakarta ini Ustaz. Semoga insya Allah kita bisa ketemu lagi Ustaz. Mau langsung jalan kemana lagi Ustaz? Masya Allah. Tapi Ustaz, syukran, jazakallah khairan Ustaz.